Komunikasi yang terus-menerus, sehingga konflik yang terjadi itu tidak sampai kepada kekerasan, tetapi perjumpaan-perjumpaan yang ada itu dikomunikasikan sehingga mengambil jalan tengah, yaitu jalan untuk kesepakatan bersama untuk tetap hidup bersama, menghargai perbedaan. Tetapi ketika menjadi institusi, baik itu antar umat beragama ya ataupun antar internal di agama itu, maka institusi yang dipimpin oleh individu-individu yang tidak sempurna itu seringkali tidak mampu mengelola institusinya dengan sempurna. Dan ini juga perlu diakui bahwa hampir semua agama mengalami hal seperti itu. Jadi artinya institusi yang terbatas itu, yang dipimpin oleh manusia yang terbatas itu, ya memang kerap terjadi hal-hal yang tidak sempurna. Tapi memang kita berada dalam hidup kemanusiaan seperti itu. Kita bukan manusia yang sempurna, kita bukan manusia yang bebas dari kesalahan, kita bukan manusia yang bebas dari dosa. Jadi kita masih dalam pergulatan-pergulatan yang ada. Ada pergulatan individu, ada pergulatan komunitas. Nah, pada pemahaman ini, kita sebenarnya dapat menolong kita sendiri untuk bisa bergaul dengan antar agama. Jadi klaim-klaim absolut agama itu sebenarnya menyangkali keterbatasan kita. Menurut saya persoalan-persoalan yang terjadi antara individu dan komunitas agama yang berbenturan itu adalah klaim-klaim absolut agama. Ya saya juga tidak paham mengapa agama-agama itu masih juga membuat klaim absolut, dogma yang absolut dan segala sesuatu. Memang Protestantisme mengatakan tidak ada doktrin dan juga tidak ada dogma yang absolut, semuanya relatif. Ini bukan berarti semuanya relativisme, tidak ada yang absolut, bukan begitu. Tapi kalau kita berbicara secara umum dengan agama-agama, maka tuduhan relativisme itu terus terjadi. Tetapi padahal kalau kita buat penelitian yang lebih baik ya, karena memang awalnya agama-agama kan terkait dengan filsafat ya. Dan kemudian di situ kan mereka tidak bisa melihat realitas-realitas yang lebih jelas. Dan kemudian juga ketika membaca realitas kan tidak bisa tidak melalui teori. Teori-teori yang dirumuskan terbatas itulah yang kemudian menghasilkan ya perbedaan-perbedaan. Tapi kita juga semua tahu bahwa konstruksi ilmu pengetahuan itu akan membuat seperti itu. Berbeda, semua orang yang belajar apapun juga, agama apapun juga, maka akan akan terpaksa dan harus dia mengkonstruksikan tentang apa yang dia pelajari. Karena pengetahuan itu kan dikonstruksi, bukan ditransfer. Tapi masih banyak yang berpikir pengetahuan itu ditransfer. Sehingga kemudian ada indoktrinasi. Ketika ada indoktrinasi, ya kita kemudian ada kelompok-kelompok yang meminggirkan yang berbeda. Tetapi ketika pengetahuan agama itu dikonstruksi, maka orang yang mengkonstruksinya mesti jujur bahwa tidak ada sebuah konstruksi yang sempurna tentang doktrin dan dogma. Kenapa tidak ada? Karena keterbatasan data. Nah, sampai di sini kita mestinya harus juga jujur ketika bergaul dengan agama-agama yang berbeda. Tapi kalau ada perbedaan-perbedaan, ya memang wajar terjadi. Nilai-nilai eksklusif itu pasti ada, tetap ada. Karena keterbatasan kita, ya. Apalagi ya agama-agama itu kan lahir dalam pergulatan-pergulatan yang ada. Berarti dia ada nilai-nilai eksklusif untuk menjawab pergulatan itu. Nah, kalau agama-agama itu lahir dalam pergulatan-pergulatan yang ada dan bisa menjadi jawaban, mestinya juga bisa di-sharingkan, bisa didialogkan kepada agama-agama lain, sehingga agama-agama yang lain yang juga lahir dalam pergumulan berbeda itu bisa saling belajar. Karena tidak ada lagi dunia yang homogen. Sekarang kan menjadi heterogen. Maka ketika agama-agama itu masih memaksakan jawaban terhadap pemahaman agamanya dalam dunia yang homogen, maka kan ketika berada di dalam dunia heterogen itu terjadi benturan. Jadi menurut saya utopia toleransi beragama yang dikatakan oleh Ezra Abraham dalam Forbidden Conversation ya, dalam channel dari Forbidden Question, menurut saya itu ya mungkin dia melihat realitasnya dalam pesimisme memang. Tapi memang kalau kita melihat realitas dalam pesimisme seperti itu memang benar. Tapi coba lihatlah lebih jauh lagi. Kalau dibiarkan kan akan lebih keras. Artinya adalah manusia yang terbatas itu dalam pergaulan pasti akan ada konflik. Tapi bagaimana meminimalisir konflik itu menjadi persoalan. Jadi jangan pernah bermimpi perjumpaan yang berbeda itu bebas dari konflik. Bahkan dalam rumah tangga saja ada konflik. Tapi bagaimana kita memanajemen konflik itu supaya menjadi kebaikan-kebaikan bersama bagi kita. Itu yang mungkin yang paling penting.
Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan usaha-usaha menguatkan toleransi beragama, perjumpaan antar agama yang berbeda. Tidak perlu takut, meskipun mungkin langkah-langkah tersebut belum kelihatan hasil yang besar. Ya, apalagi kemudian juga ketika terjadi pertarungan-pertarungan yang memanfaatkan agama, itu kan menjadi persoalan-persoalan yang menjadi masalah di Indonesia. Nah, sampai di sini menurut saya adalah saya menyarankan ya, seperti Andrew Abraham dan juga banyak orang-orang yang terlibat dalam usaha-usaha untuk dialog antar agama, antar iman gitu. Tidak perlu pesimis. Paling tidak kita merubah diri kita, ya, merubah diri kita, perspektif kita terhadap agama-agama yang berbeda itu. Kita menghargai, kita toleran, ya, kita menguatkan moderasi beragama tersebut, menjadi orang yang moderat, tidak menghakimi agama-agama, tapi tidak kehilangan eksklusifisme kita, nggak apa-apa, kita bicara, gitu. Kita bicara tentang nilai-nilai eksklusif, tetapi juga dengan semangat yang inklusif. Saya katakan tadi, mestinya kita tetap menghargai ya, nilai-nilai eksklusif, tapi dengan semangat inklusif. Jadi tidak bisa kita eksklusif tanpa nilai-nilai inklusif, dan tidak bisa juga inklusif tanpa nilai-nilai eksklusif, karena keterbatasan manusia. Jadi persoalan eksklusif dan inklusif itu memang tidak bisa selesai sampai nanti hari terakhir. Karena keterbatasan itu membuat kita merumuskan sesuatu menjadi eksklusif. Ya, masing-masing mengkonstruksi pengetahuan yang berbeda. Nah, pengetahuan yang berbeda itu kan eksklusif. Tetapi harusnya itu dibangun dalam semangat persaudaraan, sehingga nilai-nilai eksklusif bisa dicairkan, bisa boleh tetap ada ya sampai hari penghakiman terakhir. Tetapi kita masih tetap bisa belajar, bisa mengalami perkembangan, perubahan untuk saling mengerti satu sama lain. Menurut saya pluralitas